Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari, ibu mau tanya sama Hari. Kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil sekarang? Ya saya tahu Bu, karena saya juga tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak berkontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok? Ya Bu, karena saya malas saja. Kenapa sih kamu timbul rasa malas dipanggil penugasan kelompok ya? Awalnya karena tidak sepemikiran dengan anggota kelompok saya Bu. Setiap ide saya sampaikan ke mereka selalu salah. Hal itulah yang membuat saya jadi malas berkontribusi dengan kelompok untuk mengerjakan tugas. Kenapa Hari? Emangnya Hari ide-idenya seperti apa contohnya? Ya Bu, seperti harusnya memakai spidol aja untuk menggambar pernak-pernik hiasan kantornya. Jangan di-print gambarnya, tapi mereka tidak mendengarkannya Bu. Oh begitu ya Hari. Memang sih pasti kamu kesel ya. Ya Bu. Nah, karena pemikiran yang sudah kamu sampaikan itu tidak diterima dengan baik oleh anggota kelompok, betul? Ibu pun akan demikian sih Hari. Sama seperti Hari akan kesal dan merasa down kalau untuk berkontribusi kembali dengan semangat kerja. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Hari itu tindakan yang benar, tidak berkontribusi dalam kelompok Hari? Tidak. Tidak benar. Tidak benar, betul ya, tidak benar. Karena tugas kelompok berarti tugas bersama. Lalu bagaimana kalau Hari memberikan ide-ide kreatifnya pada anggota kelompok masih tetap tidak diterima? Apa yang kamu lakukan Hari? Harusnya saya tetap bersama dengan anggota kelompok saya dan tidak ada rasa malas tetap membantu menyelesaikan tugas kelompok itu. Ya, benar ya Hari. Apapun alasannya, kamu kenapa sih malas kerja kelompok? Karena saya merasa tidak diberikan kesempatan dan tidak didengarkan Bu apa yang saya uraikan, ide-ide pemikiran saya. Ibu ngerti perasaan kamu. Karena selama kerja kelompok dengan mereka, kamu merasa tidak dihargai ya, Hari. Namun di sini Hari harus belajar untuk mengendalikan diri bahwa pada dasarnya tindakan seperti itu tidak baik. Kesal dan tenang berakibat panjang bahwa pada dasarnya akan berpengaruh menjadi rasa malas, ya, tidak berkontribusi kelompok. Lalu apa sih yang akan kamu lakukan untuk bisa tetap mengikuti kegiatan kerja kelompok sampai selesai dan tidak merasa malas untuk membantu penugasan kelompok itu Hari? Saya akan tetap berusaha merubah sikap saya Bu, mengelola emosi, rasa serta malas saya. Betul sekali ya Hari. Karena malas itu merugikan diri kamu sendiri ya. Iya Bu. Ketinggalan pelajaran, lalu kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya juga, ya. Nah, menurut Hari, keyakinan kau seperti apa sih yang sudah kamu langgar dan tindakan Hari yang sudah malas untuk kerja kelompok? Bertanggung jawab dan bekerja sama Bu. Betul sekali, bertanggung jawab. Menurut Aldo Hari ya. Maaf, ibu manggil namanya di awal. Menurut Hari, bertanggung jawab itu penting gak sih tindakannya? Sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau sangat penting itu keyakinan apa yang Hari lakukan? Keyakinan harus kerjasama mengumpulkan tugas tepat waktu. Keyakinan kerjasama harus mengumpulkan tepat waktu. Benar sekali. Apakah Hari bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Lalu kalau bersedia, apa yang harus diperbaiki? Saya akan tetap berusaha untuk selalu bertanggung jawab akan tugas pelajaran yang harus saya selesaikan. Selalu bekerja sama dengan anggota kelompok sehingga tugas kelompok dapat dikumpulkan tepat waktu. Betul sekali ya Hari. Semangat ya Hari. Pasti kamu bisa menjalankan itu semua dan kamu bisa memperbaiki itu semua. Apapun yang terjadi, masalah apapun, kamu harus tetap menjadi orang yang bertanggung jawab.
Terima kasih ya Hari untuk waktunya dan kesempatan kamu untuk kesini. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memperbaiki ke depannya. Silakan kamu ke kelas kembali dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Hari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Dil. Silakan masuk Dil. Sehat Bila? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bila, Ibu mau nanya sama Dila. Dila tahu tidak kenapa Dila bisa dipanggil ke kantor? Iya Bu, saya tahu karena saya terlambat datang ke kelas saat memasuki jam pelajaran kedua Bu. Kenapa Dila terlambat memasuki kelas di jam pelajaran kedua? Iya Bu, karena saya ke kantin beli jajan terlebih dahulu Bu. Kenapa Dila jajan di saat jam pelajaran bukan di jam istirahat? Saya sudah sangat lapar Bu, tidak bisa menahannya lagi. Memangnya Dila tidak sarapan di rumah? Ya Bu, saya bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat sarapan dan tidak bawa bekal nasi ke sekolah. Makanya saya sangat kelaparan Bu, langsung pergi ke kantin. Takutnya perut saya sakit Bu, kambuh lagi sakit mahnya dan tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Begitu ya. Wajar saja Dil kamu lapar kalau belum sempat sarapan di rumah. Nanti kamu sakit dan tidak bisa konsentrasi belajar. Ibu pun demikian seperti itu Dil. Kalau belum sarapan, kamu ibu suka sakit dan tidak bisa konsentrasi saat mengajar di kelas. Ya Bu. Nah, tetapi apakah hal yang Dila lakukan itu membenarkan? Tidak benar Bu, seharusnya saya ke kantin di saat jam istirahat. Ya benar sekali ya Dil ya, karena sekolah itu sudah menyediakan waktu untuk para muridnya untuk istirahat, yaitu di jam istirahat ya Dil ya. Lalu bagaimana kalau Adila belum sarapan di saat jam pertama, apa yang akan Dila lakukan? Seharusnya saya sarapan terlebih dahulu di rumah Bu. Iya benar Dil, harus sarapan terlebih dahulu di rumah. Apa sih alasan Dila tidak sarapan di rumah? Saya telat bangun Bu, jadi saya terburu-buru dan tidak sempat sarapan dan tidak membawa bekal nasi ke sekolah. Wajar sih kamu tidak sempat sarapan karena telat bangun pagi ya. Ya Bu. Nah, namun di sini alhamdulillahnya kamu tidak sakit. Coba bagaimana kalau sakit? Pasti bakalan ketinggalan pelajaran ya dan sulit berkonsentrasi di saat jam pelajaran di kelas. Lalu apa sih yang akan Dila lakukan untuk bisa sarapan di rumah dan tidak jajan di saat jam pelajaran Dila? Saya akan berusaha cepat bangun tepat waktu Bu. Sebelumnya akan saya bunyikan pengatur alarm malam harinya dan untuk berjaga-jaga agar tidak telat di pagi hari dan agar tidak terburu-buru sehingga saya bisa sarapan terlebih dahulu di rumah Bu. Iya benar ya Dil ya. Sarapan terlebih dahulu di rumah itu sangat penting agar kamu tidak pernah merasakan sakit dan tetap terus konsentrasi belajar di kelas. Dan hanya ke kantin di saat jam istirahat saja ya. Baik Bu. Nah Dila, menurut Adila nih, keyakinan kelas seperti apa sih yang sudah kamu langgar dan tindakan Adila yang sudah ke kantin di saat jam belajar? Tidak disiplin dan tidak hadir tepat waktu Bu. Iya, benar ya Dil ya. Menurut Adila, kekuatan disiplin itu sangat penting gak sih? Sangat penting Bu. Sangat penting. Baik. Kalau sangat penting, menurut Adila, disiplin itu penting. Keyakinan apa yang harus Dila lakukan? Keyakinan harus tepat waktu saat memasuki jam pelajaran Bu. Benar sekali Adila. Adila bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Alhamdulillah. Bersedia ya. Apa yang akan Adila lakukan untuk memperbaikinya nak? Saya akan masuk ke kelas tepat waktu dan tidak akan ke kantin di saat jam pembelajaran. Ke kantin hanya di saat jam istirahat saja Bu. Benar ya Dil ya. Semangat ya Dil ya. Kamu pasti bisa untuk memperbaikinya dan lebih baik lagi.
Untuk saat ini, Ibu ucapkan terima kasih Adil ya, kamu sudah bersedia datang ke kantor, dan silakan Adila kembali ke kelas untuk belajar lagi. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Pagi terlebih dahulu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.